Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurwilis. Ya, kali ini pada pertemuan kali ini saya akan mengupas soal-soal pedagogik. Nanti saya bagi dengan 6 bagian, yaitu pada bagian pertama ini tentang kompetensi dan profesional guru, dengan nanti yang bagian kedua tentang teori belajar, bagian ketiga tentang karakteristik peserta didik, sedangkan bagian keempat adalah strategi pembelajaran, yang kelima adalah penilaian pembelajaran, sedangkan yang terakhir adalah nanti akan mengupas tentang penilaian tindakan kelas. Langsung saja pada batuan ini, kompetensi dan profesionalisme guru. Sikap dan praktek pengelolaan pembelajaran abad 21 bagi seorang guru, yaitu mengintegrasikan dalam pembelajaran serta A. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran, B. Menggunakan sinyal media dalam pembelajaran, C. Penguatan tugas utama guru sebagai perancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif, D. Berpikir faktual dan reaksi atas informasi yang ada, dan E. Menerapkan informasi delivery dalam pembelajaran. Apa jawabannya teman-teman? Bisa berpikir sebentar atau mengunci jawabannya. Sudah jawabannya dikunci? Ya, jawabannya yang tepat adalah penguatan tugas utama guru sebagai perancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif, ya, pada abad 21 ini ya. Kompetensi guru abad 21 atau saya ambil dari modul PG saya, yaitu 2008, bahwa dalam pengelolaan pembelajaran ada beberapa hal yang penting diperhatikan oleh guru dalam pengembangan pembelajaran abad 21, yaitu adalah satu, sebagai penguatan tugas utama sebagai perancang pembelajaran. Yang kedua, menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking, ya. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, serta dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Semua ini tidak lepas dari kompetensi pedagogik yang dikeluarkan oleh Permeknas tahun 2007 tahun 2007 nomor 16 ya, nomor 16 tahun 2007. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik kreatif dalam mengintegrasikan, ini ya tulisannya ya, seharusnya ya, ini salah ketik saya ya. Dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi pedagogik pada aspek A. Pengembangan kurikulum, B. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, C. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, D. Berkomunikasi pada peserta didik, E. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Ya, aspek-aspek pedagogik nanti akan saya bahas di penjelasan, di pembahasan ya. Ya, teman-teman bisa menjawab. Jawabannya yang tepat adalah penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Ya, pada aspek kompetensi pedagogik ini terdapat 10 aspek ya, yang terdiri dari satu, ini yang perlu diperhatikan, nanti setiap kompetensi ini nanti ada dibagi sub indikator atau sub kompetensi, dan masing-masing mempunyai indikator. Jadi kadang yang membingungkan itu kompetensi pedagogik ini loh ya, tentang ini masuk di indikator mana. Jadi teman-teman harus jeli pada 10 komponen ini ya. Pertama adalah kompetensi pedagogik. Satu, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Tadi ya, nanti saya tambahin penjelasan di belakangnya ya. Ini dulu ya.
Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang 10, yang terakhir adalah melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, nanti di sini akan saya uraikan beberapa indikator dari masing-masing kompetensi pedagogik ini ya. Karena ini terkait tentang soal pada aspek teori dan prinsip belajar. Ini nomor 2 ya, jadi saya kasih nomor 2 dulu, nanti akan singgung di soal-soal berikutnya. Jadi kembali pada kata kunci soal, yaitu pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik kreatif itu merupakan indikator dari kompetensi pedagogik dalam menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Indikator penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dapat ditunjukkan dengan kemampuan guru. Pertama, indikatornya adalah memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang kedua, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pelajaran yang mendidik secara kreatif. Menerapkan pendekatan pembelajaran berdasarkan jenjang dan karakteristik bidang studi. Ya, setiap kompetensi ini mempunyai indikator. Kadang soal yang sering ditanyakan adalah indikatornya dulu masuk dalam kompetensi inti apa, itu yang kadang sering membingungkan dalam menjawab soal, terutama tentang pedagogik. Jadi teman-teman harus diingat 10 indikator kompetensi inti pedagogik ya. Nanti saya kasih beberapa kata-kata kunci yang bisa untuk mengingat teman-teman tentang soalnya. Kita langsung saja ke soal berikutnya. Memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi apa? A. Sosial, B. Intelektual, C. Profesional, D. Pedagogik, dan E. Kepribadian. Jawabannya adalah termasuk dalam kompetensi profesional. Ingat kata kuncinya yang saya garis bawahi, yaitu memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Bahwa kompetensi profesional adalah suatu kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencangkup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan, itu ya, yang menaungi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan. Ini kata kunci dalam kompetensi profesional, yaitu bahwa satu materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang diampu. Itu ya, kompetensi profesional kata kuncinya itu. Nanti saya akan tambah di soal berikutnya biar teman-teman sedikit-sedikit mengingat biar tidak lupa ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Ingat, ini indikator. Jadi indikator dari kompetensi inti ya. Guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran ditandai dengan apa? A.
menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. B. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program pembelajaran. C. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran. D. Mengkomunikasikan hasil penelitian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. E. Memanfaatkan informasi hasil penelitian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, indikator ini termasuk dalam kompetensi pedagogik yang apa? Jawabannya apa? Teman-teman bisa menjawab. Ya, jawabannya adalah sesuai dengan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar, yaitu A ya. Maaf itu salah ketik saya, C ya. Jadi tahunya itu malah setelah selesai ini. Padahal setelah saya cek itu kayak nggak ada yang salah, ternyata setelah saya ini ada yang salah apa ya. Jawabannya adalah A. Nanti kita lihat pembahasannya teman-teman. Kompetensi pedagogik, kompetensi yang merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman. Tadi sudah ya di soal nomor 2, bahasa nomor 2, ini tidak jauh beda. Jadi kita langsung saja ke pembahasan berikutnya yang berhubungan dengan soal tersebut, bahwa kata kunci dalam kompetensi pedagogik adalah pemahaman, wawasan, dan landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi dan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ini saya tambahin, masih di belakang juga ada tambahan terkait soalnya ini teman-teman. Jangan khawatir, itu di awal adalah prolognya, di semua teman-teman lebih mengingat lagi. Ini indikator yang di soal ya. Ini ada indikator guru yang mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran ditandai dengan apa? Ini indikatornya ya. 1. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar ya. Yang 2. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Yang 3. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Yang 4. Itu memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Memang saya sengaja satu soal ini saya kembangkan dengan materi yang cukup banyak, dengan harapan apabila dengan beberapa soal yang dibalik mungkin ditanyakan adalah kompetensi intinya, mempunyai indikator apa, jadi teman-teman tidak susah untuk menjawabnya. Jadi saya kira ini cukup jelas ini indikatornya. Jadi nanti suatu saat ada soal yang saya balik indikator ini masuk dalam kompetensi pedagogiknya mana. Jadi intinya teman-teman cukup jeli dan dipahami saja. Jadi kalau dihafal nanti cukup susah ya. Jadi sering dibaca saja dan didengarkan video ini. Kalau ada iklannya silahkan didownload saja biar tidak mengganggu teman-teman dalam menonton ya. Semoga ini bermanfaat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Penjelasan tentang kompetensi dan kualifikasi guru terhadap pada apa? Ini jelas ya. Saya kira ini teman-teman sudah tahu semua ya jawabannya ya. A. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tahun nomor 23. B. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 dan D. Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 ya. Ini teman-teman
Kalau ada waktu silakan teman-teman download aja, cari di internet, di googling itu banyak peraturan menteri ini nomor 16 tahun 2007. Silakan teman-teman cukup baca saja, dilihat-lihat, dibaca-baca, gak usah dihafalin. Nanti di situ teman-teman nanti banyak pengetahuan tentang kompetensi dan kualifikasi guru. Setidaknya pasti ada satu dua soal yang akan keluar tentang ini ya. Ini sudah jelas, sudah saya jelaskan tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi apa? A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, dan E. Intelektual. Jadi kata kuncinya sih mudah ya ini ya teman-teman. Jadi etos kerja berarti apa? Ya pribadi ya, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru itu ciri yang sangat jelas dalam kompetensi kepribadian. Tidak begitu susah untuk menjawab soal ini, saya kira seperti itu. Tapi saya kasih beberapa tambahan materi, suatu saat mungkin terdapat soal yang berbeda. Jadi kadang membahas soal itu pintar banget, jadi pintar untuk mengecoh dengan jawaban-jawaban yang serupa ya ini ya. Kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi inti kepribadian yaitu: 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Tadi ya sesuai soalnya ya. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Nomor 5, menjunjung tinggi kode etik profesi guru ya. Itu salah satu kompetensi kepribadian ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berkomunikasi. Jadi kalau sudah berkomunikasi teman-teman ini masuk kompetensi apa? Jadi sudah ada bayangan di pikiran, dan saya yakin teman-teman langsung bisa menjawab ini jawabannya ini. Kalau sudah berkomunikasi pasti kompetensi ya, betul. Kita baca dulu soalnya ya. Berkomunikasi dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik, serta mengikut sertakan orang tua dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, dan E. Intelektual. Jawabannya sudah paham ya, sudah tahu saya kira ini ya, mudah ya. Ada kompetensi sosial ya. Ini saya kasih kata kuncinya kompetensi sosial. Kompetensi sosial pribadian itu cukup mudah untuk diingat atau dirasakan karena kita sudah merasakan sendiri. Yang susah itu kadang antara kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, itu kadang yang membuat bagian ini cukup sulit. Jadi ini tenang saja, nanti saya kasih kata-kata kuncinya biar mudah untuk diingat ya. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan mendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Jadi kata kunci dari kompetensi sosial ini adalah: 1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional ya, melalui smartphone dan sebagainya ya, bisa ya. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua, wali, atau peserta didik. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku ya. Mengindahkan norma, jangan lupa ya. Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan, itu kompetensi sosial. Lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK,
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi, ya ini salah ketik saya, kompetensi pedagogik pada aspek apa dan tindakan kelas. A. Melakukan tindakan reflektif. B. Pengembangan kurikulum. C. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. D. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. E. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, ya. Ini masuk dalam kompetensi pedagogik pada aspek melakukan tindakan reflektif, ya. A, ya. Jadi kita lihat pembahasannya teman-teman. Kompetensi pedagogik di dalam kemampuan guru melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu di indikator kemampuan guru dalam tindakan reflektif adalah: 1. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. B. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan mata pelajaran. Ketiga, melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran. Itu berarti tindakan reflektif dalam PTK seperti itu, ya. Jadi saya kira ini cukup jelas, ya, tidak ada masalah, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9, ya. Memahami karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi apa? A. Pedagogik. B. Profesional. C. Kepribadian. D. Sosial, dan E. Intelektual, ya. Memang dalam 4 bulan ini, bagian 1 ini, saya akan mengupas tentang kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial di dalam profesionalisme guru, ya. Nanti saya harapannya setelah selesai bagian ini teman-teman bisa membedakan, bisa tidak ada kesulitan dalam memahami kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian serta kompetensi sosial, ya. Jadi ini jawabannya apa? Jawabannya adalah dalam kompetensi pedagogik, jadi karakteristik siswa, ya. Kita jelaskan di pembahasannya ini bahwa bisa dilihat pembahasan nomor 2, ya. Indikator, ya, menguasai karakteristik peserta didik pada aspek fisik, moral, sosial, dan kultural, emosional, dan intelektual. Ini saya kasih indikatornya, saya tambahkan, ya. Untuk tentang terkait pedagogiknya teman-teman bisa melihat pembahasan nomor 2, karena kalau saya bahas lagi nanti waktunya cukup lama. Saya tambahin saja indikatornya pada karakteristik peserta didik di kompetensi pedagogik, bahwa yaitu memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek psikis, fisik maksudnya, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dalam mata pelajaran. Yang terakhir, mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik, yaitu indikator dalam menguasai karakteristik peserta didik. Itu indikatornya itu. Jadi kalau ini soalnya dibalik, dijelaskan tentang salah satu mengidentifikasi yang sulit belajar itu masuk dalam indikator pedagogik yang mana, teman-teman sudah jelas, ya, sudah paham. Saya kira tidak ada masalah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, teman-teman. Ini tadi saya salah ketik yang ini, ya. Ini kan pembahasan nomor 7, seharusnya pembahasan nomor 9, ya. Kadang sudah dikoreksi, itu kadang masih ada yang salah karena slide-nya saya copy dari halaman depannya, kadang biar sama-sama tampilannya biar sama gitu, ya. Jadi dimaafkan saja kadang ada soal pembahasan yang di atas itu salah ketik, ya. Soal nomor 10, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya termasuk kemampuan pedagogik pada aspeknya. Ini juga tadi, ya,
Indikatornya apa? Pada indikator yang mana? Pada aspek mana? Ini kan indikatornya. Nah, yang ini soalnya kan soal indikator. Ini pada aspek yang mana? A. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pelajaran. B. Pengembangan kurikulum. C. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. D. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Dan E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, ya. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran, yaitu kemampuan pedagogik pada aspek apa, ya. Udah tahu jawabannya? Iya, betul. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Jawabannya adalah D. Kenapa memfasilitasi? Sebenarnya cukup mudah, teman-teman. Kita lihat kata kunci di awal soal, yaitu menyediakan. Nah, kalau menyediakan berarti kan memfasilitasi. Nah, tidak usah begitu banyak menghafal, kita lihat jeli aja setiap soalnya. Jadi teman-teman nanti pasti mudah untuk memahaminya, ya. Kita lihat pembahasannya, teman-teman. Bahwa dalam indikator kompetensi pedagogik dalam memfasilitasi pengembangan prestasi maaf ya kecepatan ya. Dalam indikator kompetensi pedagogik memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, yaitu 1. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar optimal. Yang kedua, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik termasuk kreativitasnya, ya. Itu di aspek pedagogik atau kompetensi pedagogik yang intinya di situ. Jadi kalau teman-teman lebih jelas bisa baca-baca pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 itu, dibaca saja, di download banyak gitu, ya. Cukup dibaca-baca. Kalau semakin sering baca, saya yakin teman-teman semakin ingat. Nah, kalau dihafalkan nanti cepat lupa. Disering baca aja itu, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi organisasi profesi sesuai pasal 41 ayat 2 UU DGD, Undang-Undang Guru dan Dosen, adalah untuk apa? A. Menambah pendapatan, memajukan masyarakat dan meningkatkan kepedulian sosial. B. Berbagi informasi, mensejahterakan anggota, meningkatkan pengetahuan anggota dan melatih loyalitas. B. Fungsinya adalah untuk memasukkan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, dan pengabdian pada masyarakat. D. Melindungi anggota, menjaga kekompakan, mencari bantuan dana, memajukan pendidikan. Dan E. Memperkuat identitas, memberikan ciri pokok, mengembangkan solidaritas, dan mewadahi bakat minat. Apa? Fungsi organisasi sesuai pasal 41 ayat 2. Jadi pada pasal 41 DGD itu ada sekitar, kalau nggak salah, ada berapa ya, ada 5 ayat kalau nggak salah, ya. Itu yang ayat 2 itu apa fungsinya organisasi, ya. Bisa ingat apa kira-kira? Jawabannya adalah untuk memajukan profesi, peningkatan kompetensi, karier, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, dan pengabdian pada masyarakat. Itu pada ayat 2. Ya, kita lihat pembahasannya. Teman-teman itu bisa download itu pada UU DGD, ya. Itu Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 nomor 14, ya. Organisasi profesi dan kode etik pasal 21, ya benar ya, 5 ayat, ya. Yang pertama adalah yang dapat membentuk organisasi profesi. Ayat 2, organisasi profesi yang disetujui pada ayat 1 bekerja untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian bagi masyarakat. Yang ketiga, guru wajib, atau pada ayat 3 maksudnya, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Yang keempat, ayat 4 maksudnya, pembentukan organisasi yang disetujui pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 5, pemerintah dan
atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Soal berikutnya, teman-teman. Dalam pembelajaran atau dalam sebuah pembelajaran, Pak Agus Setiawan, teman saya Pak Agus ini, Pak Agus Setiawan mengembangkan dan memilih materi pelajaran secara kreatif serta menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kemampuan ini termasuk dalam kompetensi, ingat kata kunci yang saya garis bawahi, A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi sosial, C. Kompetensi intelektual, dan D. Kompetensi profesional, E. Kompetensi pedagogik. Kita lihat pembahasannya, teman-teman. Jadi sudah ada di soal-soal sebelumnya sebenarnya ya. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam ya, yang menyangkut penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan ya. Ini silakan dibaca yang kata kuncinya, saya lanjut saja karena sudah ada di soal sebelumnya. Berikut ini adalah indikator guru telah memiliki kemampuan pedagogik yang sesuai dengan penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Tadi soal ini sudah saya singgung di nomor 3 dan beberapa ya. Jadi sudah saya jelaskan di pembahasannya, saya yakin teman-teman sudah bisa menjawabnya. A. Menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. B. Bangga menjadi guru dan percaya diri sendiri. Bekerja mandiri secara profesional. C. Memahami standar kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. D. Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, dan daerah asal serta gender. E. Menemukan produk berbasis TIK konvensional dan modern ya. Jadi teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Jawaban yang tepat adalah bahwa menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif ya. Di substansi kompetensi pedagogik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik merupakan kompetensi inti pedagogik yang selanjutnya harus dimiliki seorang guru. Indikator dari penguasaan terhadap kompetensi ini adalah 1. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif, menerapkan pendekatan pembelajaran berdasarkan jenjang dan karakteristik bidang studi. Ini sudah saya singgung di soal-soal awal. Saya kira cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berkomunikasi dengan komunitas. Ingat, teman sejawat dan komunitas ilmiah termasuk merupakan kompetensi apa? Mudah ya ini ya. A. Profesional, B. Sosial, C. Intelektual, D. Kepribadian. Salah ketik itu ya. E. Pedagogik. Karena ini berkomunikasi dari komunitas, jadi jawabannya adalah kompetensi sosial. Saya kira tidak begitu sulit soal seperti ini ya, bahwa kompetensi sosial adalah suatu kompetensi yang berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bahan dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar ya. Ini juga sudah saya singgung di soal sebelumnya, di soal yang berbeda tapi jawabannya sama. Di ini silakan dilanjutkan sendiri ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menciptakan belajar yang demokratis
menunjukkan gestur atau sikap tubuh yang bersahaja, mengakui kesalahan dengan lapang dada, berpenampilan rapi, bersih dan sopan, serta bersemangat merupakan ciri dari kompetensi apa? Kalau melihat dari soal ini kira-kira kompetensi apa? Apakah itu pedagogik, sosial, atau perbadian, atau profesional? Jadi bisa jelas ya ini ya. Gestur saya lihat kata kuncinya itu menunjukkan gestur, berarti dia adalah kompetensi kepribadian ya. Ini saya tadi salah dalam apa ngatur animasinya di seharusnya opsinya dulu baru jawabannya, ini jawabannya dulu ya, nggak apa ya. Kita lanjut pembahasannya teman-teman. Kompetensi kepribadian sudah saya singgung di awal, tapi ini saya tambahin aja lagi bahwa kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi ini, nah, ini sudah ada saya singgung di soal-soal sebelumnya. Saya lanjut saja ya. Ini kalau teman-teman bila baca bila di pause saja tidak apa-apa ya. Ini saya tambahin ya, kata kunci dari kompetensi kepribadian ya. Itu mantap, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri. 10. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Itu kompetensi kepribadian ya. Kita lanjut ke soal berikutnya kawan-kawan. Ini yang agak soal yang agak cukup odds ya. Seorang guru memiliki kemampuan ya, soal yang analisis ya. 1. Perancang pembelajaran. 2. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 3. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dan 4. Evaluasi hasil belajar merupakan indikator dari kompetensi apa? Ingat, A. Profesional, B. Sosial, C. Intelektual, D. Kepribadian, dan E. Pedagogik. Ini jawabannya adalah indikator dari kompetensi perencanaan pembelajaran ya. Maksudnya apa? Iya, jawabannya adalah kompetensi profesional ya. Nah ya, kita lihat ini, saya bahas ini beberapa indikatornya. Kompetensi profesional adalah kemampuan yang berkenaan, jadi sudah saya ada di susup awal ya. Jadi, tidak bisa saya lagi ya, bisa dibaca sendiri. Ini saya tambahin aja di belakangnya biar lebih mendalam. Nah ini yang penting adalah ini teman-teman ya. Penjabaran sub kompetensi profesional yaitu A1. Menguasai materi, struktur konsep dan pola keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai jenjang pendidikan. 2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, bidang pengembangan yang diampu seperti memahami standar kompetensi mata pelajaran, memahami kompetensi dasar mata pelajaran, dan memahami tujuan pembelajaran mata pelajaran. 3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dengan cara 1. Memilih materi mata pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, mengolah materi mata pelajaran secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif ya. Contohnya 1 adalah indikatornya melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus. Yang kedua, memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan, melakukan penilaian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan, dan mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Subpenjarahan kompetensi profesional yang kelima yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri, seperti memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri. Kita lanjut ke soal berikutnya ya.
Seorang guru memiliki kemampuan konsep-konsep dan metode disiplin ilmuwan, teknologi ada atau seni yang relevan merupakan indikator dari kompetensi A. Profesional, B. Sosial, C. Intelektual, D. Kepribadian, dan E. Pedagogik. Ini udah saya singgung di awal juga, saya soalnya balik karena memang adalah indikatornya. Jadi untuk mengingat, karena kadang yang sering terkecoh tentang antara kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Ya, ingat di situ adalah kedisiplinan metode disiplin keilmuan itu masuk dalam ranah indikator dari kompetensi profesional ya. Di sedikit saya ingatkan pembahasannya ya, bahwa kompetensi profesional itu kata kuncinya adalah kata kunci yang nomor satu, materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program suatu pendidikan. Ya, atau kunci yang kedua adalah konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan ya, teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual menangui atau koheren dengan program satuan pendidikan. Itu yang kompetensi profesional. Jadi kenapa saya sering ulang-ulang dengan ini, karena kadang banyak teman yang saya kebingungan tentang banyak yang bingung tentang antara membedakan kompetensi pedagogik sama profesional. Jadi saya sengaja dengan berakhirnya part 1 ini, part 1 ini, teman-teman bisa apabila ada soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan profesional, teman-teman tidak bisa membedakannya termasuk indikator-indikatornya. Mengapa saya sering ulang materi-materinya ini dan dengan soal-soal yang berbeda. Harapannya teman-teman setelah habis belajar di sini, teman-teman mudah untuk memahami kata-kata kunci soal yang akan keluar. Jadi sebenarnya cukup sederhana saja ya. Soal selanjutnya yaitu guru yang memiliki kompetensi kepribadian maksudnya ditunjukkan dengan kemampuan berikut. Ini indikatornya di soal sebelumnya juga sudah saya kasih indikatornya, tinggal soal ini saya balik ya. Ya, dengan materi yang tadi. Satu, bersikap sesuai dengan norma-norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam bermasyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. B. Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan. C. Memahami berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun baik secara lisan maupun tulisan. D. Melakukan refleks terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. E. Mengikutsertakan orang tua, peserta didik, dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Di jawabannya apa? Jawabannya yang tepat, kalau E kan kompetensi sosial ya, salah. Cari jawaban yang salah dulu dan dihilangkan. Kalau C itu juga sama ya, salah karena berkomunikasi yang efektif itu masuk sosial. Jadi jawabannya adalah A. Bersikap sesuai dengan norma yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional di Indonesia yang beragam. Ya, lanjut. Bahasanya seperti ini. Kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana, dan berwibawa maksudnya, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi ini indikatornya adalah bertindak sesuai dengan norma hukum, sosial, dan budayaan nasional Indonesia, menampilkan diri pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, dan nilai dan jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Saya kira cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman.
Oh iya, ini ada saya tambah nih. Ini juga sama dengan soal-soal berikutnya, saya hanya mengingatkan saja terkait tentang kompetensi kepribadian ya. Kita lanjut ke soal berikutnya saja teman-teman. Salah satu sikap guru profesional adalah reflektif. Dapat dicerminkan dari tindakan sebagai berikut. 1. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. B. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. C. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri. D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri. Dan E. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Udah jawabannya ya. Jawabannya adalah E. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil, ini sudah diambil maksudnya, sebagai bahan evaluasi diri. Ini lihat pembahasannya teman-teman, bahwa kemampuan guru dalam melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran mempunyai indikator sebagai berikut. Tadi sudah saya singgung juga ya di awal-awal. 1. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 2. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan mata pelajaran. 3. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas mata pelajaran. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya saja. Seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas. Merupakan bentuk indikasi profesional untuk apa? Jadi berhubungannya soalnya dari sebelumnya ya. A. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai jenjang pendidikan. B. Mengolah materi mata pelajaran secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. C. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. D. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Dan E. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Jadi jawabannya adalah apa? Ya betul, jawabannya adalah E. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan atau PKB. Itu kalau yang guru sudah bekerja guru tidak asing dengannya SIM PKB ya, itu sebagai dengan melakukan tindakan reflektif ya. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan. Terkait soal tersebut, PTK merupakan kompetensi profesional dalam sub kompetensi mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Ingat, ada perbedaan dengan kompetensi pedagogik. Ya, ingat itu ya. Indikator pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yaitu melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus, memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan, melakukan penelitian tindakan kelas untuk kepentingan keprofesionalan, dan yang keempat adalah mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Ya, kira cukup jelas dari ini ya. Oh ternyata sudah. Kita lanjut ke bagian kedua. Untuk semoga aja cepat kelar untuk bagian keduanya karena juga saya susun. Dari saya cukup sekian untuk soal pedagogik. Saya selalu berdoa pada teman-teman selama menonton video saya, semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kebersihan rezeki buat teman-teman dimanapun berada. Dan soal ini semoga bermanfaat. Dan apabila teman-teman besok melaksanakan tes PKB, diberi kemudahan dalam berpikir dan teman-teman bisa lolos semua. Salam hangat dari saya Nurfilis, salam olahraga jaya.